Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, for information, kalau ini adalah konten pertama aku yang berangkat dari keresahan-keresahan yang pernah aku alami dan aku rasakan. Aku berharap bahwa nantinya konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai sebuah media untuk kita sharing, kita bicara, kita berbagi atas apa yang harus kita ceritakan, atas apa rasa yang harus kita akui keberadaannya. Untuk episode yang pertama dalam Bit Talk ini kita akan membahas tentang insecure or insecurity. Apa sih insecure itu? Apa aja sih alasan kenapa kita bisa merasakan insecure? Dan bagaimana cara kita mengatasi rasa insecure itu? Yang pertama, apa sih insecure itu? Insecure or insecurity itu adalah sebuah rasa tidak aman atau ketidakamanan kita sehingga kita merasa cemas dan kita merasa khawatir atau bahkan kita merasa takut atas apa yang telah kita kerjakan, atas apa yang sedang kita kerjakan, dan atas apa yang akan terjadi. Sehingga ketika belum terjadi pun kita sudah merasa ketakutan dan khawatir akan semua itu. Sehingga ketika kita merasa takut, kita merasa cemas, kita akan mencari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita untuk nantinya kita bandingkan kepada kelebihan-kelebihan orang lain. Nah, itu membuat kita menjadi tidak percaya diri, kemudian kita merasa bahwa kita tidak memiliki potensi untuk bisa melakukan hal-hal yang lain, hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang lain kebanyakan. Saat seseorang merasa insecure atau tidak aman, atau dia tidak merasa nyaman terhadap dirinya sendiri, maka dia akan cenderung merasa takut untuk berinteraksi kepada orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya itu tadi, dia tidak akan berani untuk berinteraksi kepada orang lain. Karena apa? Karena dia merasa minder, dia merasa nggak percaya diri atas apa yang dia miliki. Dia merasa bahwa aku nggak seperti dia lebih segalanya daripada aku, sehingga dia merasa minder dan dia tidak berani untuk berinteraksi kepada. Sesekali pasti setiap orang itu merasakan insecure atau tidak percaya diri atau tidak nyaman, tidak aman atas diri mereka sendiri. Aku ataupun kalian pasti kita pernah merasakan kita nggak pede dengan apa yang kita punya, kita nggak pede dengan bentuk hidung kita nggak pede dengan warna kulit kita nggak pede dengan semua yang telah kita miliki. Dan kita cenderung untuk selalu membandingkan dengan orang lain. Kita takut untuk melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Sesekali seseorang pasti pernah merasakan insecure. Wajar dan normal ketika orang merasa nggak percaya diri dan nggak puas atas apa yang ada dalam dirinya. Namun ketika kita merasakan yang demikian, kita juga harus peduli dengan kesehatan mental kita, karena mau tidak mau pasti kondisi mental kita akan sangat terganggu ketika kita tidak bisa mempercayai diri kita sendiri. Nah, kondisi-kondisi yang demikian itu yang biasanya disebut dengan insecure. Lalu apa aja sih alasan yang membuat kita merasakan insecure? Kenapa sih kok setiap orang bisa merasakan insecure? Pasti. Tapi ini adalah beberapa alasan yang mungkin bisa aku sampaikan ke kalian. Kita bisa sharing kenapa kita bisa merasakan insecure atau alasan-alasan kita bisa merasakan insecure. Yang pertama, kenapa seorang bisa merasakan insecure itu adalah ketika dia membandingkan dirinya sendiri kepada orang lain, sehingga dia memandang diri dia itu sendiri rendah, Ketika seorang memandang diri dia sendiri rendah, maka dia tidak akan percaya akan potensi-potensi yang telah dia miliki, akan apapun yang telah Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia selalu melihat bahwa, oh kok orang ini hidupnya lebih bahagia ya, kenapa kok aku gak sebahagia dia kelihatannya, kenapa kok keluarga dia harmonis banget, kenapa kok kulit dia bisa seputih itu, kenapa, masih banyak kenapa yang dia lontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan untuk membandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi stop untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena menurut aku yang terbaik itu adalah ketika kita bukan membandingkan diri kita kepada orang lain, tetapi membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Mungkin dengan perbandingan ini ada dua sisi positif ya menurut aku. Yang pertama, ketika kita membandingkan diri kemudian kita termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik, ya why not? Tapi ketika kita malah justru ke sisi yang negatif, kita jadi insecure, kita nggak berani untuk ngapa-ngapain, kita merasa kita nggak punya kelebihan, kita merasa nggak percaya diri, itu buat apa? Semua itu buat apa gitu loh. At least berarti kita harus percaya bahwa
punya potensi, kita punya kelebihan. Setiap manusia itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak pasti semua orang borong kekurangannya, kemudian Tuhan kasih kelebihan full kepada orang lain. Itu enggak. Pasti apapun yang kita punya, itu bisa jadi tidak dipunyai orang lain. Dan apa yang orang lain punya mungkin juga kita nggak punya. Alasan yang kedua, kenapa seseorang bisa merasakan insecure, itu adalah ada rasa takut yang berlebih. Jadi dia merasa takut akan apa sesuatu yang belum terjadi. Dia tidak berani bergerak, dia tidak berani melangkah, karena dia merasa takut akan hasil yang dihasilkan dari apa yang telah dia lakukan. Padahal hasilnya belum tentu terjadi. Sehingga ketika orang insecure atau dia tidak berani, dia tidak merasa aman terhadap dirinya sendiri, jika dia terus-terusan seperti itu, maka dia tidak akan mencapai akan apa yang dia impi-impikan. Alasan yang ketiga, kenapa orang bisa merasakan insecure itu adalah dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi ketika dia sudah nyaman atas apa yang dia rasakan, maka ya dia nggak mau untuk bergerak yang lain, karena selain dia takut akan sesuatu yang belum terjadi, dia juga takut ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki potensi dan kemudian dia membandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika orang merasa insecure, salah satu faktornya adalah ketika dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Dia akan selalu berada di zona itu sehingga dia merasa tidak ada yang mengganggu dia. Dia tidak termotivasi untuk keluar dari zona nyaman itu untuk memulai sesuatu yang baru. Yang keempat, kenapa seorang bisa merasakan insecure? Itu dari penilaian fisik. Atau mungkin biasa kita kenalnya dengan beauty standard. Bahwa standar penampilan, standar kecantikan, itu biasa dilihat dari tubuh yang putih, tubuh yang tinggi, badan yang ideal, seperti itu. Ketika seseorang menjadi tidak percaya diri ketika dia memiliki kulit yang coklat, kemudian tubuh yang tidak terlalu tinggi dan tidak ideal, maka dia merasa bahwa dia nggak percaya diri atas apa yang dia miliki. Dia merasa bahwa setiap sesuatu yang dia miliki itu selalu di bawah yang lain. Aku nih apa sih? Kok hidungku nggak semancung yang lain? Kok mataku nggak sebelok-belok orang lain? Kenapa sih kok tinggiku nggak setinggi orang lain? Kenapa? Dan terkadang basa-basi yang paling basi yang dilontarkan ketika kita sudah lama nggak ketemu sama teman-teman kita, itu adalah scan dari atas sampai bawah, scan fisik. Jadi pasti kayak, kok tambah cantik sih? Kok kamu hitaman? Kok kulit kamu kusem? Kok tubuh kamu nggak tinggi-tinggi? Kenapa sih? Setiap orang tuh nggak sadar, terkadang setiap orang nggak sadar bahwa dia menjadi salah satu faktor kenapa orang bisa merasakan insecure. Alasan yang kelima, kenapa seseorang bisa merasakan insecure, itu adalah pengalaman masa lalu dan juga kegagalan. Pengalaman masa lalu dan juga kegagalan ini mungkin bisa berupa dulunya dia pernah dibully, pernah mendapatkan penolakan, pernah merasakan pengkhianatan, atau traumatik yang lain, sehingga itu membuat dia merasa nggak percaya diri, membuat dia merasa takut untuk memulai sesuatu karena dia pernah merasakan kegagalan, dia pernah merasakan jatuh, dan dia pernah merasakan penolakan dan pengkhianatan. Mungkin itu yang membuat seseorang menjadi merasa tidak aman terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Dia merasa kalau dia melakukan ini, dia akan mendapatkan perasaan atau penolakan yang seperti ini. Jadi mungkin dia berpikir bahwa untuk apa aku melakukan ini, karena nantinya juga aku akan mendapatkan penolakan yang sama. Traumatik yang demikian bukan seharusnya selalu kita hindari. Justru itu kita harus memberikan edukasi, kita harus memberikan support kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri bahwa segala sesuatu kalau nggak kita coba, nggak akan kita tahu gimana rasanya. Ketika kita takut terhadap suatu hal, kalau kita nggak mau coba, kita akan takut untuk seterusnya, dan kita nggak akan pernah menemukan sesuatu yang baru. 6. Kenapa kita bisa merasakan insecure? Kita bisa merasakan insecure itu dari penerimaan ataupun pengakuan dari orang lain. Mungkin sebagian dari kita pernah ya merasa kalau kita masuk dalam lingkup pergaulan yang baru, lingkungan yang baru, kita akan seperti merasa malu-malu dan berpikir kalau kira-kira aku diterima nggak ya di sini, kira-kira aku sesuai nggak ya dengan ekspektasi mereka, kira-kira mereka mau nggak ya temenan sama aku.
hal-hal yang demikian terkadang membuat kita merasa insecure, kita merasa nggak percaya diri. Mungkin sebagian dari kita mikir bahwa ini orang cantik nih, tapi kira-kira dia mau nggak ya temenan sama aku, yang aku orangnya seperti ini, tanda kutip. Itu membuat kita merasa bahwa kualitas yang ada di diri kita itu di bawah rata-rata dan di bawah dari orang lain. Dan terkadang itulah yang membuat kita tuh merasa kayak nggak bisa cinta dengan diri kita sendiri. Kita merasa nggak puas dengan diri kita sendiri. Padahal diri kita, jiwa kita juga butuh untuk dicintai dan diakui setiap perasaan yang muncul. Itulah kenapa kita penting sekali untuk mencintai diri kita. Kita penting untuk be myself gitu. Kita penting untuk jadi diri kita sendiri. Kenapa sih kita berlomba-lomba untuk jadi orang lain? Selanjutnya, mungkin dan ini yang terakhir, alasan kenapa seorang bisa merasakan insecure itu dari sosial media. Paparan sosial media nggak bisa kita hindari ya sekarang ini. Kita selalu bermain di dalam sosial media. Kita selalu melihat perkembangan-perkembangan yang ada di sosial media. Kita melihat postingan-postingan orang lain. Dan dari postingan-postingan itu, dari sesuatu yang kita lihat dari media sosial itu, bisa menjadi salah satu faktor atau jembatan kita bisa merasakan insecure. Iya nggak sih? Ketika kita membuka sosial media, semisal Instagram, ketika kita membuka Instagram, kemudian teman kita posting, dia senyum, dia ketawa, dia ada di lingkungan yang bagus, dia foto bersama keluarganya, dia ceria, dia semuanya. Kemudian kita berpikir, kenapa kok dia bisa sangat bahagia ya? Kenapa kok aku nggak kayak sebahagia dia? Kenapa kok dia punya ini? Kenapa kok dia punya itu? Kenapa kok masih banyak kenapa-kenapa yang selalu kita pertanyakan gitu. Di sosial media terkadang membuat kita merasa kita nggak lebih baik dari orang lain, ya nggak sih? Ketika teman kita menjadi lebih followersnya lebih tinggi, misalnya seperti itu, kita followersnya lebih rendah, kemudian kita berpikir, apa sih aku kurangnya, kok bisa dia lebih tinggi daripada aku, kok sosial media dia lebih banyak yang komen, sedangkan punya aku sepi-sepi aja. Kenapa bisa seperti itu? Terkadang dari hal-hal yang sepele yang seperti itu kita bisa merasakan insecure loh. Itulah kenapa seseorang itu terkadang dia nggak sadar kalau dia sedang merasakan insecure. Jadi kondisi mental dia itu nggak dia perhatikan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi rasa insecure itu. Aku yakin kok setiap kita pasti mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengatasi rasa insecure yang kita alami atau yang kita rasakan. Cuma di sini aku akan sharing mungkin beberapa yang bisa aku lakukan ketika aku sedang merasakan insecure atau aku sedang merasa nggak percaya diri atau aku merasa bahwa diriku itu nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Yang pertama itu yaitu kita selalu harus bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dan berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena untuk apa sih kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain? Toh pun ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, jika itu positif ya nggak apa-apa. Tapi ketika itu membawa sisi negatif dalam diri kita, seperti misal kita jadi insecure, atau kita nggak percaya diri, atau kita selalu merasa bahwa kita itu nggak punya potensi untuk melakukan sesuatu hal yang lain, untuk apa gitu? Kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Untuk apa kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Mungkin ini sedikit klise, tapi aku selalu berpikir bahwa apapun yang aku punya, mungkin bisa jadi orang lain nggak punya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kenapa kita selalu melihat kelebihan-kelebihan dari mereka dan kita selalu membandingkan dengan kekurangan kita? Ya itu pasti nggak balance. Karena masa iya kekurangan dibandingkan dengan kelebihan? Kita harus melihat dari kelebihan kita. Kita punya kelebihan ini, mungkin kelebihan dia yang itu yang kita lihat. Mungkin kelebihan dia yang itu kita nggak. Untuk cara mengatasi yang kedua, yaitu berbesar hati dengan mengakui kelebihan dan kekurangan. Terkadang orang itu terlalu egois untuk berani mengakui bahwa dirinya memiliki kekurangan. Jadi seolah mereka berlomba-lomba untuk mereka memiliki semua kelebihan tetapi tidak memiliki kekurangan. Ya boleh sih ya, ketika kita berlomba-lomba untuk memiliki kelebihan, otomatis kita memiliki jalan atau tangga untuk lebih maju lagi, untuk naik, untuk bisa menggapai sesuatu yang kita mau. Tetapi
Ketika kita bisa berbesar hati untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, menurut kita juga sebagai sesuatu hal yang hebat gitu. Itu sebagai sesuatu hal yang keren ketika kita bisa melihat setiap kekurangan dan kelebihan. Walaupun itu menurut aku bukan sesuatu hal yang buruk, itu sesuatu hal yang keren loh. Ketika kita bisa dewasa, ketika kita bisa mengakui setiap hal yang terjadi, ketika kita bisa mengakui setiap ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Yang selanjutnya yaitu yang pernah aku sebutkan tadi di atas, bahwa berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Misalnya kita membandingkan diri kita yang sekarang nih, seandainya public speaking kita bagus, kita melihat beberapa tahun yang lalu ketika kita belum bisa berbicara sama sekali di depan orang lain. Tapi jangan bandingkan kita dengan kelebihan orang lain yang public speakingnya bagus, memang udah dari lahir, sejak dari kandungan dia sudah bisa public speaking yang bagus. Jangan selalu bandingkan dengan orang lain, tetapi kalian bisa membandingkan diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang sebelumnya, sehingga itu bisa melihat persentase keberhasilan kalian untuk menemukan jati diri kalian sesungguhnya. Kalian bisa belajar dari situ. Kalian bisa belajar bahwa diri kalian juga pasti bisa gitu. Diri kalian tuh punya potensi kok untuk bisa. Jadi kenapa aku harus merasa insecure? Kenapa aku harus merasa nggak nyaman? Kenapa aku harus memperdulikan omongan-omongan orang lain? Toh pun aku nggak bisa gitu mengatur jalan pikiran orang lain. Untuk cara mengatasi rasa insecure yang selanjutnya yaitu kesadaran untuk mengontrol emosional kita. Jadi jangan terlalu dengarkan omongan orang lain. Sering banget bagi kita bahwa ketika ada orang bilang, kok kamu gak sepinter dia sih, kok kamu hitaman, kok kamu jadi gak tinggi-tinggi, kok kamu gak lebih tinggi daripada aku. Berhenti untuk terus mendengarkan oceh-ocehan orang lain gitu loh. Kadang setiap orang itu sendiri nggak bisa mengontrol berisiknya dari kepala mereka sendiri gitu. Di sini aku bilang seperti ini bukan seperti aku udah bisa mengontrol emosional aku, enggak. Aku juga pasti masih belajar. Cuma yang aku udah pernah rasakan bahwa ketika jiwa kita memberontak atas komentar orang lain, itu yang paling bisa kita lakukan adalah mengontrol emosional kita untuk nggak terlalu memakan atau mengambil hati apapun yang mereka katakan terhadap kita. Atau malah kita bisa menjadikan itu sebagai cambukan untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi loh. Bisa aja. Cuma kita jangan terlalu memikirkan sisi negatifnya, bahwa ketika dia bilang kalau kita ini nggak pintar jadi kita malas belajar. Pun kenapa sih kita selalu memperdulikan omongan orang lain? Udahlah, biarin aja mereka dengan persepsi mereka, kita dengan diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita, karena sejatinya nggak ada yang bisa mencintai diri kita selain diri kita sendiri. Dan juga ini yang terakhir, dan semoga ini bisa menjadi penutup yang baik, yaitu stop untuk membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Kamu luar biasa atas apa yang kamu miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu berhak bahagia, dan kamu berhak untuk merasa tenang dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara bersyukur dan dengan rasa syukur. Ya, sampai di penghujung acara. Udah kayak di acara-acara ya. Jadi kesimpulannya adalah cintai diri kalian, cintai kesehatan mental kalian. Udahlah, berhenti dan stop untuk mendengarkan ocehan-ocehan yang gak penting dari orang lain, omongan-omongan negatif dari orang lain. Toh pun terkadang mereka tuh ngomong, tapi mereka gak tahu apa yang sedang mereka omongkan. Jadi gak usah terlalu dipikirkan dan gak usah terlalu diambil hati. Cukup kalian bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga kita bisa enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Sebelumnya aku minta maaf kalau memang ngomongnya belepotan, kalau memang ngomongnya itu nggak jelas banget, loncat-loncat, ataupun yang lain-lain yang nggak jelas. Pokoknya aku minta maaf karena memang
ini adalah konten awal. Aku nggak berani banget ngomong di depan kamera sebenarnya. Cuma kalau aku nggak berani, sampai kapan aku nggak berani terus? Ya, semoga ini menjadi salah satu jalan, salah satu tahapan untuk kita bisa saling sharing, kita bisa berbagi, dan kita bisa mengakui sebuah rasa yang dia sendiri ingin untuk diakui. See you di episode Beat Talk yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.